sebutan Yoyo Bapak Yoyo Indonesia juga itu gara-gara satu-satunya pemain Yoyo. Afrika Kalau gimana nih? saya ngobrolin soal Afrika ya, Sudan terutama ya, itu bisa jadi begitu juga Kick Andy 2009, 2010, 2009 kalau nggak salah Kick Andy. Itu apa judulnya kan? Pertanyaannya mudah-mudah gampang ini ya, keren juga. Dream mimpi saya yang belum kecapean, Iya. mungkin Panji Pragiwaksono itu. Lalu nih keywords kedua, Yoyo dan Afrika nih kan. Wah, itu pengalaman paling asik, Yoyo dan Sebenarnya Afrika kalau gimana nih? saya ngobrolin soal Afrika ya, Sudan terutama ya, itu bisa jadi podcast tersendiri sih sebenarnya. Iya, Cuma iya, ini singkat singkat aja lah. aja. Jadi gara-gara saya ngedesain buat perusahaan radioaktif di South Africa. Itu South Afrika yang South Africa, radioaktif itu ya. Jadi ada pemain orang South Afrika yang kerja di Sudan, di pabrik susu di Sudan itu nyari pemain yoyo. Nah, direkomendasiin sama si namanya Jeko Graff. Jeko Graff itu dari South Afrika bilang ke si Peter itu yang kerja di sana. Betul. Kata si Peter, kalau bahasa kita mah merenang bahasa Indonesia teh mah, lo bisa cariin nggak pemain? Lo mau nggak main yoyo buat apa? Promosiin produk perusahaan gua. Iya. Terus jangan gua nggak bisa. Tuh si Oke aja desainer gua gitu. Ah. Kenapa dia itu udah 30 detik jadi bintang, dia ngajar di eskul yoyo, jadi udah bisa dekat dengan Portofolionya anak-anak. banyak lah ya. Dia juga desainer juga, jadi dia bisa menghibur banyak hal dan itu apa namanya yang asik mungkin ya karena 30 detik dan Iya, sama murid-murid itu gitu. Jadi karena saya punya murid bukan murid ya, siswa eskul itu Seru kan. apa ya Kang murid Ya, siswa? ya. Siswa sama Y-nya. Siswa eskul maksudnya. Iya, Jadi kalau murid kesannya tuh dia tuh lebih gua tuh gurunya sebenarnya kayak Ya, saya sama-sama kan memang guru. Yoyo. sama-sama belajar juga sih. Bapak Yoyo Indonesia masa nggak mau disebut guru? Aduh. Enggak sih, itu sebutan Yoyo Bapak Yoyo Indonesia juga itu gara-gara satu-satunya pemain yoyo yang hadir di Asia Pacific Yoyo Contest. Ya sudah pantas waktu berarti, itu Kang. gitu. Yang pertama kali hadir di Oke, situ Kang. oke. Gitu. Emang Kompas juga bilang gitu sih, Yoyo Ya. Man Indonesia gitu Iya. waktu tahun 2007. 2007 Jadi saya itu ada ya di ke tanggalnya Afrika, nih. makanya saya diundang ke Afrika itu gara-gara itu. Iya. Dan saya 3 tahun berturut-turut ikut ke promosinya Afrika, perusahaan susu di sana. Susu apa sih Kang? Itu? Susu namanya Kapo. Kapo. Susu Kapo. Jadi sekarang kalau di searching masih ada Masih Kapo ada Yoyo, kalau nggak salah Kapo Yoyo Festival, ya Kapo Yoyo Festival. Coba di searching ya di YouTube 2007, wah 2007 berarti berapa tahun? Kapo lah? Yoyo Festival. 2007, 2006, 2007, 2008, 2007 2006. 3 tahun berturut-turut. Ah, Asik Kang, banyak kejadian unik, tapi ya itu bisa tapi diceritain itu salah satu nantilah. kebanggaan ya Kang. Buat saya sih kebanggaan karena kebanggaannya mah gini Kang, saya kan waktu itu masih kontrak di Disbudpar. Ya, Disbudpar. berarti sudah di Pemda nih Kang. Dia dari Pemda. Saya kerja di Disbudpar. 1 bulan itu waktu itu untuk pegawai kontrak ya, gajinya tuh cuma berapa gitu. Nah, Disebutin aja nggak apa-apa kan. waktu itu kita masih 300. Kan masih 2000, 2000 udah lewat jauh Ya, tahunnya lewat tahun juga. 2007 itu 2006 itu masih 300.000 Kang. 300.000 gaji Jadi 10.000 honorer. per hari honorer ya. Iya. Nah, sementara pas ke Amerika itu 100 kali lipat. Ke Afrika itu 100 kali lipat. 300 30 juta. lebih sih sebenarnya. Lebih sih sebenarnya. Wow. Lebih. Wow. Lebih untuk main 2 minggu ya. Ah. 3 minggu, 2 minggu. Iya, sebulan Wah, hampir gila. hampir sebulan. Sebulan 30 Lebih dari segitu. Dan tahun kedua juga berangkat sedangkan lagi. waktu itu ya uang sejuta udah dapat banyak hal kan. $100 ya sejuta waktu itu. Oke lah. Ya, oke. sekarang udah punya Gaji saya aja uang 300.000 Iya waktu itu kan. makanya, waduh, the best sih pasti. Berarti 3 tahun di sana ya kan? Enggak, 3 tahun berturut-turut, Iya, tapi 3 tahun. di sananya cuma 2 minggu. 2 minggu. Tahun kedua, tahun kedua datang lagi. Datang lagi. 6 minggu. Tahun ketiga datang lagi cuma 11 hari. Tapi bayarnya sama dengan yang itu ya, yang awal gitu. Bayarnya sama gitu. Pernah aja. sih begadang di rumah Oke kalau nggak salah ya. Pernah ya? Yang cerita tentang Sudan ini memang panjang banget, itu sih memang harus terpisah babnya ya. Justru saya cita-cita saya teh pengen gini Kang, saya pengen bikin buku ya. Itu teh nggak jadi pengen nggak dimulai aja. Itu ceritanya keren banget sih pas beliau lagi di Sudan itu. Mulai dari ketemu
orang-orang Sudannya, Iya, penjaga cuaca hotel, dan panas. lain-lain, ya Oh kan? iya itu banyak. Supir ya kan. Supirnya, pegawai hotel. Wah, asik lah itu. Jadi yang asiknya adalah mereka itu ya orang-orang Sudan itu menghargai Indonesia, Kang. Menghargai Indonesia. Menghargai banget Indonesia. Kok bisa kan? Yang pertama karena ya mungkin karena sama agama mungkin ya. Tapi yang lebih penting adalah ketika politis itu, Kang. Ketika di Bandung teh Asia Afrika, Asia Afrika, konferensi Asia konferensi Asia Afrika. Nah, Soekarno itu Bapak Soekarno itu, Insinyur Soekarno itu tidak sebenarnya si negara Sudan itu tidak dalam list undangan itu sebenarnya. Mm-mm. Nah, tetap makanya awalnya mereka presidennya tuh malu-malu lah, ragu lah ya, nggak usah ikut gitu kan. Ya. Gak usah nggak saya nggak siap gitu kan, saya bendera aja nggak bawa, dia tarik benderanya, sapu tangannya Soekarno, Ya. tulisin Sudan, kamu udah ada di sini nih bendera kamu, udah kamu duduk ikutan acara ini gitu. Jadi diangkat banget tuh Sudan sama Pak Karno gitu. Jadi Sudan menghargai banget peristiwa itu dan mereka juga mempelajari kalau tidak salah sejarah Indonesia sampai sekarang. Oh, Termasuk di pendidikan ya, lembaga pendidikan mungkin di ya. militernya juga belajar. Oh, gitu. Jadi saya ketemu sama tentara sana, mereka bilang Soekarno katanya, Soeharto, Habibie, kenal semua gini kata saya teh. Kenal semua, how do you know kata saya teh. Kita belajar katanya. Kita belajar karena kita respect terhadap Indonesia. Tapi pilih saya salah ya, khawatir saya salah. Tapi yang saya tangkap seperti itu. Jadi mereka menghargai banget terhadap Indonesia gara-gara salah satunya jasa Pak. Saya belajar Karno sejarah ya, dari Karno ya. SD sampai SMA gitu. Dengar cerita ini aja baru tahu cerita ini dari Kang Oke. Oh iya? Iya. Serius, Kang. Saya juga baru tahu karena kalau sekarang kita ke Bandung ya lihat itu Sudan itu nggak pakai bendera, Kang, ada bendera putih tulisan Sudan gitu. Coba di mejanya coba. Itu tulisan Pak Karno tuh. Coba dicek Bung Karno, ya, iya. yang di Bandung nih, yang dekat Asia Afrika di situ, ke Ya, museumnya. coba ke museumnya. Di meja bundar ya? Berarti. Ya di meja itu. Di meja konferensi Asia konferensinya. Afrika ada bendera, bener nggak? Bendera putih Sudanya tulisan Sudan. Saya juga belum mastiin sih. Kayaknya sih bener ya, karena ceritanya langsung dari orang Sudan. Dari orang Sudan. Dari orang gitu. Sudan langsung. Dari ya. orang Sudan. Pokoknya lucu-lucu deh ceritanya. Banyak Mungkin nanti ya. lah ya. Iya nanti bisa. Pasti bikin wah ini lagi. mah buku juga kayaknya bisa bikin 2 buku itu. Berharap sih pengen bikin buku ya, cuma enggak. Mudah-mudahan nih Kang Oke. Ini baru poin kedua ya. 3 kata Poin selanjutnya kedua apa? ini yang terakhir Seni nih rupa. Kang Oke. Yang terakhir. Jadi yang terakhir ini Terakhir apa berhubungan dengan masa-masa Kang Oke sekarang ini. Menjadi aparatur sipil negara. OIS ASN. Iya. Kok bisa Kang? Ya karena saya ikut kontrak dulu ya. Itu kontrak kan. Heeh. Ikut kontrak. Soalnya ada yang unik dari ASN-nya Oke ini. Lupa malah saya maksudnya yang mana ya? Ya karena berprestasi itu kan. 2003 ya, 2003 itu kan saya masuk di sini kan, terus waktu itu memang lagi banyaknya orang-orang yang masuk ke Rekrutmen untuk jadi kontrak zaman pergantian pimpinan Bupati Subang kan. Soalnya jauh nih Kang, mohon maaf dari Yoyo Hmm. ke PNS gitu. Jadi dari Iya. dunia entertainment ke dunia birokrasi. Itu kan jauh banget Kang. Ya jauh sih, tapi ya mungkin ya ada campur tangan Tuhan teh ya. Saya juga ini mah ya ini aja lah ya, alhamdulillah aja jadi. Asalnya saya juga nggak mau Kang jadi PNS karena Serius Kang? iya karena bayangannya gini, karena waktu saya belajar seni rupa itu rasanya tuh pekerjaan saya adalah berkarya. Betul. Berkarya, saya senang bikin video, terus bikin video atau berkarya mendesain kayak gitu. Nah, kalau bayangan saya kalau PNS itu sudah waktunya dipatok, terus pekerjaannya tuh yang berhubungan dengan administrasi gitu. Bayangan saya waktu itu. Iya, betul. Nah, betul, tetapi ternyata ketika saya bikin film promosi pariwisata Subang waktu tahun 2003 nih, belum PNS nih, kayak belum Wonderful Indonesia gitu ya. ya kayak gitu. Contoh-contohnya Tapi ya. untuk Subang ya. Untuk Subang Tahun 2003 ini awalnya kenapa saya bisa tertarik itu karena ketika saya bikin itu ditawarin bikin buku dan bikin video ya. Iya. Saya bikin buat Kabupaten Subang. Nah, ketika dikasih terus yang orang Budpar ya waktu itu masih Budpar ya, Betul. Kebudayaan dan Pariwisata bilang, kamu kalau bisa bikin kayak gini ya udah kamu masuk aja. Di sini kita perlu orang-orang seperti ini yang bisa menggerakkan video." Iya. Dan
percetakannya gitu. Karena kita tiap tahun perlu buku dan perlu film dokumentasinya. Bisa ya kayak gini gitu. Kan. Akhirnya masuk saja saya kan melamar. Dan memang waktu itu ada perekrutan pegawai baru yang untuk kontrak. Ikutlah kontrak yang gajinya segitu tadi gitu kan. Dan akhirnya saya bekerja sebagai orang yang menjalankan promosi pariwisata Subang. Iya. Di bawah kasih pariwisata. Tugasnya yaitu ngambil foto, bikin website, bikin buku, bikin film. Dan itu saya pikir anjir ini gua banget nih gitu kan, berhubungan dengan advertisement, berhubungan dengan videografi gitu. Anjir orang pisan iya. Dan ada jalan-jalannya kan. Terus kalau cari-cari source gambar dan itu kan kita harus ke tempat-tempatnya, kita harus jalan. Itu rasanya ini kayak main gini gitu kan. Kayak jadi idealisme dan idealisme dan pekerjaan itu masuk ya, nyambung gitu kan, melebur. Iya mah. Kan biasanya ada tuh yang nggak nyambung nih PNS sama idealisme seni terutama kan. Iya, terutama gitu ya. Banyak banget itu. Nah, kebetulan waktu itu termasuk juga ada ini saya sebutkan juga ya yang ada Pak Kamal Ma'ruf sebagai kepala dinasnya, terus ada Bu Eis Hartini dan ada Pak Agustias. Pak Agustias yang menurut saya beliau juga seniman Subang. Pak Agustias yang kalau dalam bahasa Sunda nu ngakolakeun yang melestarikan budaya Sunda di Subang itu salah satunya ya beliau Pak Agustias. Ya. Amin. Nah, beliau juga lah yang tidak mengizinkan saya pergi ke Afrika. Gitu. Tidak mengizinkan. Pak, saya mau izin, kata saya ke Pak Agustias. Beliau tidak mengizinkan. Saya tidak mengizinkan kamu pergi ke Afrika, tapi saya memberikan tugas. Negara katanya. Wah, ini mah bukan surat izin yang saya harus berikan, surat tugas kamu ke sana. Karena apa? Saha iraha deui nya urang mempromosikan Subang ke luar negeri, ke Afrika. Gitu. Aing mah moal mere surat izin urang mah mere surat tugas ke maneh. Wah, respect sama Bapak. Makanya. Respect, Pak. Keren banget. Kirain saya nggak diizinin tuh nggak boleh gitu. Saya pun gitu. Saya terharu sekarang juga sama beliau. Saya merinding. Aslina Pak Agustias keren sampai sekarang. Bagus. Itu saya ingat terus. Ya saya ingat terus sama beliau. Jadi orang mah mau ngizinkeun mau merekeun surat izin ke, tapi surat tugas. Saya langsung terharu kan. Tersanjung banget karena iraha deui Subang mempromosikan kotanya gratis, malah dibayar. Sok kamu bawa beberapa materi yang kamu bikin kemarin, video, buku dan segala macam, promosiin di sana. Jadi saya minta 1 hari untuk presentasi, Kang. Walaupun bahasa Inggris saya waktu itu kurang begitu bagus, sampai sekarang pun saya kurang begitu bagus ya. Tapi alhamdulillah mereka mengerti dan ya not bad lah ya, mungkin bahasa Inggris saya gitu bisa dimengerti sama mereka, dan mereka langsung bilang, "Oke, 100% I'm going to Indonesia for vacation next year." Jadi keren banget. Langsung saya bikin, Kang. Tapi waktu itu lagi-lagi tidak jadi, Kang, keberangkatan mereka malah ke Thailand karena di Indonesianya sendiri waktu itu yang tidak siap untuk bikin travel yang waktu itu bikin travel yang menyiapkan paket ke Indonesia. Jadi saya settingannya paketnya dari Jakarta itu nggak langsung main di Jakarta, langsung tarik ke Ciater, ke gunung, karena mereka sukanya ke gunung. Orang-orang Arab itu makanya banyak kan orang-orang Afrika itu. Cianjur ya kan yang adem-adem gitu ya. Ke air panas Sariater, ke Kebun Parahu. Kita kan punya ke Bandung, Lembang. Sebelum ke Bandung, nanti singgah dulu 2 hari di Jakarta untuk ke SeaWorld, ke segala macam. Baru pulang gitu. Saya bikinnya gitu waktu itu. Tapi orang-orang yang mempersiapkan itu semua, saya juga kan lebih konsentrasi ke pekerjaan yang utama gitu, nggak nyiapin liburan itu gitu. Jadi nggak jadi juga tuh. Tapi tahun berikutnya saya datang lagi ke sana tahun 2000. Itu kan tahun 2007 tuh, 2006, 2007-nya saya datang lagi, 2008-nya datang lagi, dan mereka bilang mohon maaf nggak jadi ke Subang gara-gara si orang-orang terutama keluarganya katanya ada apa gitu, lebih memilih ke negara lain, dan terutama kita juga nggak siap. Paket itu nggak siap di Subang waktu itu. Belum selengkap dan sesettle sekarang lah ya. Iya, betul. Kalau dulu masih berbenah. Awal banget waktu itu. Jadi memang jadi berhasil, Kang, artinya kan ketika saya nampilin film saya, video saya, mereka 100% I'm going to Subang katanya gitu. Karena ngelihat Gunung Tangkuban Parahu dan Sariater sih, Kang. Karena kan mereka ngelihat
padang terus gitu panas ngeliat itu kan berembun segala Iyalah. macam. Sono Wih, gersang, nggak seneng banyak banget. pohon. Apa ini ke Subang ngeliat kebun teh, ya Ya kan? gitu Wah, benar. hijau-hijau segala Benar-benar. macam. Waktu itu belum pakai drone padahal ya. Waduh. Itunya Jadi apa? kenapa tiba-tiba ke drone? Karena Kang Oke selain Joyo juga, beliau itu ke yang lain kayak bumerang, Iya, saya sih senang mainan sebenarnya mainan yang berhubungan dengan kinestetis kan kayaknya. aero, ya kan? Aero, ya. Pesawat. Saya senang dulu juga ngeband juga senangnya main drum gara-gara main drum mah main semua. Nah, sekarang juga permainan gitu. Bukan Permainan karena giting. biasanya yang dilihat cewek main drum, bukan? Oh, emang gitu ya? Kebanyakan kan Maksudnya? gitu. Oh, Ya. gitu. Heeh. Saya malah baru tahu itu. Selain vokalis ya. Vokalis Selain yang saya tahu vokalis. mah. Vokalis karena leading kan. Sekarang juga ke gasing ya. Saya main gasing juga makanya di sini ada gasing. Nah, Jadi gasing itu tahun pas Asia Pacific Contest itu ada yang minjemin orang mana ya Korea gitu. Thailand ya. Thailand. Mau ngasih gitu. Terus akhirnya saya belajar, senang juga asik gasing dan ternyata memang perusahaan-perusahaan yang membuat yoyo juga membuat gasing. Nyambung banget ya. Nyambung. Itu Mas Skill Toys sama-sama Skill Toys. Jadi memang kinestetiknya udah nggak diragukan lagi lah kalau Kang Oke. Iya, kalau bumerang mah karena memang jauh sebelum saya mengenal yoyo, sebenarnya saya senang bumerang dulu. Itu mah sejak SD senang bumerang mah. Sejak kecil. Karena apa? Karena saya merasa aneh ketika ada benda yang ketika dilempar bisa balik lagi. Pan kalau dilempar mah merenan harusnya menjauh. Kalau ini kok bisa balik lagi. Nah, itu yang bikin penasarannya gitu aja sih. Berarti dari sejak kecil Kang Oke itu memiliki referensi yang banyak ya. Kayak buku, tontonan. Nah, itu saya berterima kasih sama ibu, Kang. Ibu saya selalu mensupport dengan majalah. Waktu dulu kan Bobo. Makanya cita-cita saya mah Kang untuk media mah ya cuma ada 3, Kang. Kalau majalahnya saya pengen masuk majalah Bobo. Kalau acara TV-nya pengen masuk Kick Andy, ya. Kalau koran surat kabarnya saya pengen masuk Kompas. Udah 3 itu aja. Dan itu alhamdulillah sudah kelaksanain semua gitu. Wah, gokil. Waktu ke majalah Bobo tahun berapa Kang? Ingat gak? 2005, 2006 gitu. Iya, 2009 ya, lupa lagi saya. Allah. Lupa juga saya. Dan saya minta ke ke wartawannya waktu itu. Saya pengen dong, kata saya tuh, saya main yoyo seolah-olah saya lagi main bareng sama Bobo gitu, sama si Bobonya gitu. Dan mereka bikinin akhirnya ketika saya main yoyo gitu kan. Di depannya ada si Bobonya lagi apa? Bukan Bona Rongrong ya, tapi Bobo ya. Iya, Bona Rongrong, tapi Bona Rongrong juga ya. Bona Rongrong kan di Bobo. Cuma maksudnya si Bobo yang kelincinya itu. Iya. Ikonnya saya pengen sama dia gitu dan ternyata digambarin bareng. Alhamdulillah kata saya udah terlaksana. Begitu juga Kick Andy 2009 kalau nggak salah Kick Andy. Itu apa judulnya Kang? Hobi yang jadi passion. Hobi yang jadi profesi ya. Dan jadi yang belum tahu ya, acara Kick Andy kan sekarang udah nggak ada di stasiun nggak ada ya? Dulu. Nggak ada ya? Kayaknya ada tapi pindah channel gitu. Dan waktu dulu itu nggak masuk ke YouTube, udah masuk YouTube teh yang edisi 2010 ke sini. Jadi Kick Andy itu yang di acara yang hostnya Andi F. Noya. Jadi menampilkan orang-orang yang berprestasi kebanyakan. Iya. Gitu, orang-orang yang menginspirasi lah. Gitu dah. Dan masuk ke situ itu susah banget sebenarnya. Susah ya? Susah, harus ada prestasi yang membuat Indonesia ya atau misalnya sebuah daerah itu mengetahui gitu, menginspirasi. Itu dia karena itulah saya pengen masuk Kick Andy. Iya. Kalau memang apa yang saya lakuin ini memang bagus gitu, bermanfaat dan lain, harusnya Kick Andy dan masuk nih, juga dan kan diundang. Keren banget. Termasuk Kompas yang halaman belakang itu. Kan itu kan Kompas halaman belakang tuh figur-figur orang-orang yang menurut saya sih yang menginspirasi Indonesia, yang bisa mengharumkan nama Indonesia dan alhamdulillah mereka mengundang saya untuk menganggap saya untuk itu gitu. Ya itulah kenapa tadi di depan di awal di intro saya menyebut beliau Kang Oke Rusgana ini sebagai local hero dan harus masuk ke buku SD gitu ya. Enggak harus ke SD juga. Ya buku bahasa Indonesia kan harus biasanya ada tuh ada profil, biografi ya kan. Di soal-soal ya kan. Harusnya kan ada. Jadi siapakah Bapak Yoyo Indonesia gitu. Iya bisa kan? Sebenarnya itu membahas teuing sih. Maksudnya artikel dulu ya kan biasanya
soal naratif ya kayak gitu kan. Bisa siapapun, misalkan Pak Budi adalah seorang ini kayak gitu, siapa gitu kan. Jadi nggak perlu atlet populer di Indonesia dan atau misalnya influencer di Subang juga ada toko yang ya influencer lah bisa dibilang ya. Iya, inspirasional bisa gitu. dibilang gitu ya, cuma itu terlalu inilah sih ya, terlalu bombastis ya itu mah. Ya emang bombastis ya tadi diceritakan, bayangin saya belum pernah masuk Kompas, belum pernah Kick Andy aja cuma nonton di TV di YouTube ya kan. Kompas apalagi nulis kolom aja belum pernah. Ini masuk menjadi orang yang diwawancara di Kompas. Ya kan di Kompas sampai sekarang masih ya yang membahas figur-figur yang kan di belakang paling di halaman belakang tuh. Oke. Udah sejam nih ngomong-ngomong kan. Mantap. Panjang. Bisa diedit, mudah-mudahan kurang. Nggak akan diedit, gini aja udah. Sejam aja. Banyak cerita-cerita dan kata-kata yang Pak Budi. Nah, oke. Bagian kedua, part 2 itu kita dream ya. Dream ini pengen tanya apa yang akan dilakukan di masa depan. Ya, khususnya di masa sekarang Kang Oke, mungkin bisa dibilang apa ya? Tadi PNS sudah ngejawab ya. Karena kan mimpi-mimpinya tadi udah masuk ITB udah, terus ke Kompas, Kick Andy sampai majalah Bobo juga udah. Nah sekarang apa nih Kang Oke kira-kira? Apa ya? Pertanyaannya mudah-mudahan gampang ini ya, keren juga. Dream mimpi saya yang belum kecapean, mungkin menulis buku ya. Saya sih pengen nulis buku ya. Jika memang itu bagus, biasanya kan Indonesia mah suka difilmkan ya. Betul. Menjadikan inspirasi atau apa jadi. Jadi mungkin saya harus bisa nulis buku, harus mulai lah ya, bukan harus mulai, harus mulai nulis buku yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi siapapun yang baca, karena jika saya show atau jika saya jika saya memainkan yoyo di panggung lah ya, itu akan ada yang lihat ya, tetapi terbatas. Tapi mudah-mudahan jika saya yang menulis buku, akan banyak orang-orang menonton saya tanpa harus datang langsung ke pertunjukan saya gitu. Dan mungkin ada kisah-kisah, ada cerita-cerita yang bisa diambil gitu. Mungkin juga saya harus membuat cerita itu atau tulisan itu ada sedikit ya bukan ini ya, bukan mengajak juga ya, bukan secara apa, tapi saya menampilkan aja cerita yang saya alami, termasuk dari mulai saya dari Subang ke Sudan aja. Betul. Subang, Sudan tuh kan lafalnya hampir sama. Jadi dari Subang ke Sudan. Nah, itu kayak bukunya itu. Judulnya udah disiapin sebenarnya. Mungkin udah ada keren. itu. Saya yang beli pertama kali kan. Dan setiap partnya kalau kudu dibere ku urang, guys. Saya beli pertama kali. Enggak usah beli dibere ku saya. Buat penerbit Ayo. Siapa yang mau terbitin lah. Mudah-mudahan bisa bikin, bisa jadi cepet buku itu, dan ya itu cita-cita saya pengen gitu. Nggak usah difilmin lah ya, yang penting bikin buku, mau laku mau enggak, daya buku mah gampang lah ya. Harus. Gampang di PDF-kan, gampang di digitalisasi, sekarang mah kan nggak harus beli juga bisa gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah Kang, teman-teman saya di daerah di kampung saya, istri saya gitu, belum familiar dengan nama Kang Oke Rosgana. Emang siapa saya? Iya, makanya emang harus sebetulnya orang tuh harus tahu. Kan. Jadi saya itu hanya seorang yang senang main. Karena begini Kang, menurut saya feed sosial media, timeline sosial media, bahkan news feed berita itu sekarang udah banyak dipenuhi hal-hal yang menurut saya seharusnya tidak trending, seharusnya tidak populer, dan seharusnya tidak menjadi panutan banyak orang gitu. Ini akan menjadi bahasan yang asik sebenarnya kalau dipisahin yang tersendiri itu ya. Nah gitu, jadi butuh ada tokoh yang apa ya disebutnya, ya bertolak belakang lah dengan hal itu semua gitu. Yang berprestasi itu kan memang tidak seksi di mata berita ya, tidak menjual gitu. Tapi menurut saya hal yang penting, tokoh-tokoh yang menginspirasi itu harus dikenal banyak orang dibanding orang-orang seperti mereka. Betul, gitu. Saya setuju dengan itu, karena banyak sekali orang ya yang kita kenal aja ya. Deddy Corbuzier itu 2 kali loh juara dunia. Makanya dia menang sulap itu kan. Panji Pragiwaksono itu
keliling dunia loh. Stand up komedi Indonesia yang keliling dunia. Nggak ada yang nge-blow up tuh. Iya. Bahkan yang pianis ya yang anak kecil. Pianis anak kecil yang dapat global kan ya, Global Music Award. Dia kan anak sebesar itu, seusia itu. Alexander kalau nggak salah. Ya, Alexander ya. Alexander itu kan gila aja usia itu gitu, seusia itu iya. Sudah itu penghargaannya dari kita, maksudnya Panji masih sedikit yang tahu. Panji Pragiwaksono bilang kalau acara dia yang keliling dunia itu kalah sama ngebongkar tasnya. Jadi beritanya kalah sama berita itu gitu. Makanya. Yang nggak, menurut Akang tadi nggak perlu. Begitu juga juara dunia sulap coba. Kalau saya tuh bukan juara dunia ya sebenarnya, karena saya mungkin juara dunia itu juara kalau trik mah kalah. Tapi disebutnya world champion. Kalah aja kalau trik mah kalah. Cuma saya pernah mengikuti kejuaraan desain yoyo di Amerika dan memang pesertanya dari beberapa negara dan saya menang itu aja. Iya. Nah, gimana rasanya ada di beat Panji di Mesake Bang Saku itu yang kan? kemarin itu ya, yang bukan kemarin sih, itu sebenarnya beat yang udah beberapa tahun lalu. Iya, seneng aja ya. Jadi yo lo bisa jadi kerjaan ya lucu aja, saya juga ketawa gitu. Saya juga ketawa karena memang beberapa tahun, bukan beberapa tahun ya. Jauh sebelum Panji membuat itu juga sempat ada obrolan kalau gue bikin gini, waktu itu kan sempat show bareng. Iya. Kalau gue bikin ini asik, wah keren. Saya bilang kan Jim Carrey juga kan dulu melakukan hal itu, terus Rowan Atkinson kan melakukan hal itu. Jadi saya pikir tapi harus cerdas gitu kan, harus cerdas. Kalau gue sih karyanya nggak cerdas itu deh gitu kan. Panji mah kan asik gitu kan, dari dulu udah asik dan ternyata berhasil dan asik menemukan passionnya di situ. Dan saya yakin sekarang lagi ini nih di dalam hidup tuh orang tuh muter Kang. Kalau menurut saya Panji lagi menemukan ini, besok lusa mungkin bisa menjelma jadi apa, walaupun base-nya tetap di sini ya, tetap di stand up. Kayak saya sekarang ya lagi senang yoyo, tapi tiba-tiba saya ngolah ke bumerang, terus ada drone, saya jadi senang drone, jadi senang fotografi. Terus di drone juga saya jadi sempat saya ke RC helikopter dan RC pesawat, sampai disupport sama perusahaan-perusahaan RC di Hong Kong untuk di endorse gitu kan. Wah, gitu sempat juga seperti itu gitu. Ih, kata saya larinya jadi kesini juga ya gitu kan. Jadi mengendorse juga gitu. Ya memang pantas di endorse gitu. Sudah harusnya. Tapi kan halnya kan yang followers gitu, sama subscribersnya banyak tuh harus ya Kang Oge Rosgana ya di Subang itu. Iya nggak pernah. Seharusnya menurut saya sih. Iya kadang-kadang memang banyak gitu ya. Pendapat pribadi. Iya banyak yang gitu ya. Iya banyak banget. Maksudnya banyak orang yang menurut saya fotografer keren nih secara visual tapi followernya dikit. Iya. Walaupun saya mah secara visual mah nggak banyak sih, maksudnya nggak harus di follow juga. Jarang ngeposting juga. Karena kalau di Eropa itu dapat 1 juta subscriber kan susah Kang. Dapat 1 juta itu susah. Cuman di Indonesia doang kelihatannya gampang. Gitu ya? Iya. Jadi harus memang ya kayak Oke gitu, dia suka bikin konten yang bagus-bagus sampai orang tuh terinspirasi, sampai orang menjadi disiplin ilmu gitu, belajar karena channel dia. Saya gitu, belum bikin konten yang bagus padahal saya cuma main yoyo. Kok subscriber saya masih dikit saya mah. Gitu. Emang sama Panji udah kenal lama ya? Kan sama-sama di ITB, sama seni rupa. Oh bareng. Ya justru ketika saya bercita-cita yang tadi saya sebutin pengen jadi dosen di ITB itu, nah tahun 2008 itu, bukan 2008, saya suka ketukar 1998. Iya. 1998. Itu kalau tidak salah Panji masuk deh. Kalau tidak salah Panji masuk. Angkatan pertama. Saya kan 95. Nah, saya itu jadi asisten dosen di gambar yang mengajar Panji. Yang memberikan mata kuliah gambar bentuk, salah satu yang ngebantuin lah gitu. Asisten dosen gambar bentuk di angkatannya 98, angkatannya Panji dan kawan-kawan. Angkatan 98 juga banyak di seni rupa juga banyak yang keren-keren kan. Kang Pidi juga dari seni rupa kan, Pidi Baik. Kang Pidi Baik. Pidi Candil serius, Ayah Pidi serius band. Pupen, Candil, Pupen tuh sekarang Seringai itu kakak angkatan saya. Banyak lah yang keren lah di sana mah. Sebenarnya Akang harus kontak-kontak sama mereka biar bisa interview mereka sebenarnya. Banyak yang lebih keren sebenarnya. Tapi di Subang kan tetap ya kan.
Ya dari cerita semuanya itulah guys. Jadi sosok Kang Oke Rosgana walaupun prestasinya banyak tapi tetap sederhana ya dan rendah hati. Padahal sih ya harusnya mah Kang Oke mah ya Ya, gitu. asik sih ya saya juga. Penghargaannya. Nah, dari Budpar itu ya Kang, itu cerita yang mungkin bisa nyambung ke yang tadi. Iya boleh kan. Dari Parpora itu, dari Budpar ya, saya pindah lagi ditarik ke pertamanan Kang. Heeh. Kan sebenarnya nggak nyambung ya. Heeh, nggak Dari nyambung. kalau Budpar tadi pekerjaannya itu, Betul. tapi di Parpora itu di Budpar di PU di PU sorry Di pertamanan. di pertamanan itu saya ditarik ke pertamanan gara-gara saya mendesain tugu-tugu Kota Subang. Ya, jadi sebelum ada tugu-tugu yang itu yang sekarang ya. Ya sebenarnya udah ada sebelumnya, cuma kan dari bentuk dan posisinya diperbaiki lah gitu. Sekarang masih ada berarti tugu-tugu itu. Ada tugu Sisingaan, Tugu saya ngedesain Sisingaan Sisingaan, yang di Wisma di Karya ya. depan Wisma Karya, Tugu Nanas, Tugu Nanas yang di Jalan Jalan Cagak. Cagak, yang tulisan Subang juga, Ah. itu kan lagi musim ya waktu awal-awal. Betul. Jadi identitas kota ketika orang tuh Yang welcome itu selamat ya, datang. biar orang Gitu. bisa difoto bahwa gua tuh udah sampai Subang. Fotogenik lah ya. Biar gitu. Instagramable kalau sekarang Jadi namanya. alhamdulillah pekerjaan selama ini masuk terus nih Kang, masuk terus ke apa yang saya senengin, walaupun jadi ASN. Jadi dimanapun sih pekerjaannya, saya pikir ya pekerjaan dijalani aja. Maksudnya ya di tugas ASN mah dijalani, tapi ada apa kisi-kisi atau ada ruang-ruang di mana kita bisa berkarya di luar dari itu, dan asal ada ruang itu juga udah asik sih saya. Tidak menghilangkan jati diri ya. Iya berarti gitu. ya. Saya masih bisa tiap malam saya masih bisa gambar-gambar, masih bisa bikin apa namanya video-video Iya. gitu kan. Apalagi sekarang saya baru pindah nih ke Diskominfo. Ke Diskominfo juga bikin videoan. Tadi juga lihat di kantornya kan tadi mampir dulu ada lukisan-lukisan, ada cat air, gambar-gambar ya kan. Gambar-gambar cat air Asik saya. banget sih. Bahkan ada apa namanya? Contoh Maket ya. maket Maket tugu ya. yang akan dibikin. Maket. Ya. Maket tugu yang buat di perempatan di Subang itu. Seru sih, seru. Terakhir nih Kang, Terakhir. nasihat untuk anak muda yang mau memulai niat bekerja karena hobi. Yang tadi temanya Kick Andy itu. Kick Andy ya sebenarnya Iya, nggak ada rumus bekerja ya, karena awalnya nggak ada rumus ya khusus sebenarnya untuk itu, cuma lakukan aja lah apa yang kita senengin gitu, sepenuh hati dan tulus gitu. Iya. Nanti insya Allah ada rezeki mah ngejar apa datang dengan sendirinya menurut saya. Kalau ada bentrokan dengan keinginan orang tua atau cita-cita orang tua itu gimana Kang? Itu Nasihatnya. yang membuat memang itu yang menjadi kendala di kita gitu kan. Pintar-pintarnya kita bagaimana caranya kita tidak menyakiti hati aja, hati orang tua atau hati siapapun aja. Kan banyak orang yang backstreet gitu. Akhirnya juga diizinkan setelah dia berprestasi. Paham nggak? Ya, contohnya Yoyo itu ya kan. Yoyo ya kalau ibu saya termasuk yang ngedukung sih. Oke. Ini poin utamanya justru ibu saya berarti memang dukungan orang tua penting juga ya. sangat penting, dukungan orang tua penting. Tapi maksudnya ada cerita-cerita misalnya jangan balap lah, atau jangan gambaran wae gitu, atau jangan nyanyi gitu. Apaan belum jadi ngeband. Tapi ketika bandnya udah juara apa gitu, atau balapnya udah jadi juara, kadang-kadang ada yang gitu kan. Ada. Nah, jadi bagaimana cara kita ini aja sih menyikapinya gitu. Harus bijak berarti ya. Kang? Iya sih gitu aja sih kalau itu mah. Kalau ada orang tua yang nggak nyambung, atau kita bisa aja kalau kita mau nurut secara kafah gitu, maksudnya apa ya bilangnya secara kafah teh 100% lah gitu nurut orang tua, ya udah kita kalau lebih cinta ke orang tua lupakan semua yang orang tua bikin kecewa, ya udah kita bikin senang orang tua aja gitu. Lebih mending milih Dan itu ya. ya mungkin kalau itu, tapi dia juga jangan merasakan ketekanan itu gitu. Gitu. Gimana caranya? Kamu harus kafah tuh ya harus tulus semuanya gitu, Iya, harus total gitu. Misalnya suruh S1 ini S1 aja dulu gitu ya Kang. Nanti Iya. setelah S1 ya mudah-mudahan bisa kerja dengan hobinya juga gitu mungkin. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Siapa yang nggak mau ya, kita bekerja sesuai hobi, karena kan Confucius gitu, kata Confucius juga, jika kamu bekerja pada sesuatu hal yang kamu senangi, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah merasa bekerja gitu. Itu kata penutup hari ini, quotes untuk anak-anak muda yang mau memulai bekerja dengan passion ya, karena hobi. Terima kasih Kang Oke Rosgana. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa membuat buku selanjutnya ya. Saya yang beli pertama. Amin. Mudah-mudahan
bisa beres. Semoga sehat selalu Kang Oke biar Sami-sami. bisa lihat nanti main yoyo lagi. Udah lama banget soalnya nggak lihat Kang. Ya karena pandemi sih kalau di rumah mah saya main yoyo terus. Ya. Tolong untuk closing ajarin saya satu trik aja Kang. Oh boleh, siap. Oke. Jadi gini, yoyo ini kan ada dua jenis ya, ada yang responsif dan yang unresponsif. Ya. Yang unresponsif itu susah naik ke tangan. Susah naik yang ke tangan. responsif itu yang gampang naik ke tangan. Kita pakai yang gampang naik ke tangan. Oke. Biar bisa gampang untuk dimainkan bagi pemula. Yang ini nih. Kalau ada lubangnya Kang ya, jangan langsung dimasukin. Jangan langsung dimasukin, tetapi si tali yang di bawah ini masukin ke lubangnya agar membuat lubang yang lebih besar dan ini bisa mengunci di jari tengah. Jari tengah. Nah, di sini kan ada dua ya, ada dua jenis tali, ada yang dua tali, ada yang satu tali. Pastikan yang dua tali itu dekat ke jari manis. Lemparan pertama saja ya. Nah, terus pastikan si talinya itu berada di depan, bukan di belakang gini. Nah, di depan berarti tinggal diputar set ke depan, nah gitu. Udah seperti melemparnya bukan langsung dilempar, tapi seperti memperlihatkan otot, ya memperlihatkan otot bicep, dilempar ke bawah, jangan ragu-ragu dan harus sambil berdiri sih sebenarnya. Nah, kan ini gampang balik ya. Nah, gitu. Susah guys. Jago banget aku. Berarti saya ininya psikotesnya kurang. Enggak, karena harus berdiri. Harus sambil berdiri. Iya, lemparnya ngelilit mah bebas sok gimana aja, kalau ini mah gampang soalnya. Nah, harusnya saya yang nge-shooting Kang. Akang main. Ini mah buat ini aja kan, buat closing aja. Udah saya nyerah. Nanti deh, latihan lagi dulu ya. Psikotes saya kecil IQ-nya berarti. Enggak. Susah. Okay, thank you very much for watching. It's time for me to say stay healthy and always be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Keren.